Hati-hati di sana. Bursa Presiden Prabowo Subianto langsung terbang ke wilayah terdampak bencana Sumatera usai lawatannya dari Pakistan dan Rusia. Prabowo mengawali peninjauan ke posko pengungsian di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh pada Jumat siang. Ini merupakan kunjungan Presiden yang ketiga kalinya untuk meninjau langsung penanganan pasca bencana di Aceh. Dalam kesempatan ini pemirsa, Prabowo meminta maaf di hadapan para pengungsi dan memastikan pemerintah terus bekerja untuk mempercepat proses pemulihan pasca bencana. Di hadapan masyarakat, Prabowo mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat warga serta kerjasama seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, TNI hingga Polri. Ia juga menegaskan pemerintah pusat terus berupaya mempercepat proses pemulihan di Aceh Tamiang. Prabowo memastikan pemerintah terus bergerak cepat dalam memperbaiki infrastruktur vital, diantaranya akses jalan raya hingga jaringan listrik. Menurutnya, kondisi lapangan yang sulit membuat proses perbaikan membutuhkan waktu dan koordinasi intensif. Selain itu, Prabowo juga mengingatkan pentingnya menjaga lingkungan untuk mengurangi resiko bencana di masa depan. Ia menyoroti praktik penebangan pohon yang tidak terkendali sebagai salah satu faktor yang harus diawasi lebih ketat oleh pemerintah daerah. Dalam kesempatan itu, Prabowo memberikan semangat kepada anak-anak dan warga di pengungsian agar tetap tabah menjalani proses pemulihan. Ia berharap seluruh aktivitas masyarakat termasuk kegiatan sekolah dapat segera kembali normal. Insya Allah bersama-sama kita akan memperbaiki keadaan ini. Pemerintah akan turun, akan membantu semuanya, ya. Saya minta maaf kalau masih ada yang belum. Kita sedang bekerja keras. Ya, kita berusaha, kita tahu di lapangan sangat sulit, ya. Keadaannya sulit, jadi kita atasi bersama. Kita harus jaga lingkungan kita, ya. Alam kita harus kita jaga. Kita tidak boleh tebang pohon sembarangan. Saya minta pemerintah daerah semua lebih waspada, lebih awasi, ya. Ya, mudah-mudahan kalian cepat pulih, cepat kembali, cepat normal. Anak-anak yang tabah, yang semangat, kita cepat kembali supaya anak-anak semua cepat sekolah semuanya. Sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana atau BNPB bersama Kementerian PU memperkirakan total kebutuhan anggaran pemulihan bencana di Sumatera menyentuh angka 51,82 triliun rupiah. Setengahnya akan difokuskan untuk pemulihan bencana di Aceh. Berdasarkan data BNPB hingga Jumat 12 Desember 2025 sore, korban meninggal dunia akibat banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai 990 jiwa dan 218 masih dinyatakan hilang. Sementara total pengungsi mencapai 5,4 ribu jiwa, 52 kabupaten terdampak. 158 ribu rumah warga rusak. Tim Liputan Berita 1. Bursa Presiden Prabowo Subianto sudah 3 kali turun langsung ke Aceh dalam sepekan terakhir. Fokusnya satu, memastikan pemulihan pasca banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat berjalan cepat dan tepat. Namun di lapangan, proses rehabilitasi masih berpacu dengan waktu. Akses jalan belum semuanya pulih, ribuan warga masih bergantung pada bantuan. Kita akan membahasnya langsung dan mendengar langsung penjelasan dari para kepala daerah yang berada di garis depan penanganan bencana. Sudah sejauh mana progres pemulihan di wilayah masing-masing. Sudah bersama kami ada Bupati Aceh Tenggara, Pak Salim Fahri, kemudian Bupati Aceh Tengah, Pak Haili Yoga, serta Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaku. Selamat petang, Bapak-Bapak. Iya, selamat petang, Mas. Baik, terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu untuk kami di Berita Satu Utama. Saya ingin ke Pak Haili Yoga terlebih dahulu dari Bupati Aceh Tengah. Pak Bupati, Presiden Prabowo Subianto telah 3 kali mengunjungi daerah terdampak bencana di sana. Progres apa yang paling signifikan setidaknya yang telah terjadi sejauh ini? Pak Haili. Halo. Iya, silakan Bapak. Suara kami ya sehat, alhamdulillah sehat. Baik. Baik, saya ulangi pertanyaan Pak Haili.
kita tahu Presiden Prabowo Subianto telah beberapa kali, setidaknya 3 kali begitu ya, berkunjung di daerah-daerah terdampak bencana di Sumatera, di Aceh juga termasuk. Progres apa yang paling signifikan yang telah terjadi setidaknya hingga saat ini? Baik, terima kasih. Sehubungan dengan kehadiran Bapak Presiden Republik Indonesia ke Aceh Tengah, tentu pertama listrik ini sudah hidup 3 malam. 3 malam ini sudah hidup. Yang kedua, ini bantuan beras setiap hari terus diberikan ke Aceh Tengah. Kemudian juga obat-obatan dan BBM. Nah, memang kita tahu bahwa melalui udara kan cukup terbatas meskipun setiap hari diberikan. Namun ada pekerjaan yang hari ini progresnya sudah bagus, yaitu terkait tentang penyiapan dengan jalur darat. Hanya satu-satunya jalan yang ditempuh yaitu melalui KKA yang tembus ke Banda Midah dan langsung ke Aceh Tengah. Ini pun memang masih dalam proses. Dan seluruh masyarakat sekarang tertumpu kepada jalan itu. Ada yang mengangkat dengan jalan yang telah terhubung ini, Pak Bupati, apakah telah dapat menghubungkan semua daerah-daerah khususnya di Aceh Tengah? Belum. Kita kan ada 5 desa, 5 jalan. Baru hanya ada 1 jalan KKA. Ini pun belum bisa dilalui dengan roda 2, masih dengan ada 5 km dengan berjalan karena badan jalannya jatuh seperti itu, sehingga hari ini diangkat, dipikul mengangkat baik BBM dan seperti itu. Baik. Yang terjadi di Aceh Tengah. Baik, pertanyaan saya sama, saya ingin beralih ke Bupati Aceh Tenggara. Ada Pak Salim Fahri di sini. Pak Bupati, Pak Salim, seperti apa progresnya hingga saat ini penanganan bencana di daerah Anda? Pak Salim, mohon maaf, suara Anda sepertinya belum bisa terdengar dari sini. Boleh di-unmute mungkin terlebih dahulu, device yang Anda gunakan. Saya kira dengan kehadiran Kepala Negara yaitu Bapak Presiden ke Aceh sudah 3 kali. Pertama, kami rakyat masyarakat Aceh yang tertimpa musibah, khususnya kami di sini ada Pak Bupati Aceh Timur, Bupati Aceh Tengah. Kami bangga dengan kepemimpinan Bapak Presiden kita yang memang sangat serius menangani ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau tadi di Tamiang dan di Aceh Tengah benar meriah, pemulihan bencana ini kami berharap secepatnya keseriusan pemerintah ini kan kami akui memang benar-benar serius. Begitu Mas Ed. Baik, tapi kalau kita berbicara progres, perbaikan apa yang telah signifikan terjadi setidaknya dalam sepekan terakhir, Pak Bupati? Pak Salim. Baik, khusus untuk Aceh Tenggara saya kira progresnya sudah membaik. Dari mungkin 4.613 pengungsi, kakaknya 14.600 lebih jiwanya, sekarang sudah berkurang tinggal 468 kakak dengan jumlah jiwa 1.700 lebih kurang. Kami melakukan upaya-upaya yang paling signifikan adalah dengan bantuan Kementerian PU. Akses jalan Aceh Tenggara ke Gayulwos itu putus total. Hari ini kami dari beberapa desa yang terisolir, hari ini saya pastikan tinggal 1 desa lagi. Mudah-mudahan hari Senin nanti 1 desa ini juga akan sudah mendapat akses. Namun demikian, bantuan dengan memakai roda 2 selalu kami salurkan kepada desa yang terisolir tersebut. Begitu Mas. Baik, saya beralih ke Pak Bupati Aceh Timur, Pak Iskandar Usman. Pak Iskandar, bagaimana update dari Aceh Timur sejauh ini penanganan pasca bencana, terutama usai Presiden Prabowo Subianto mengunjungi wilayah-wilayah terdampak di sana? Baik, terima kasih Mas. Baik,
dari Aceh Timur dapat kami sampaikan bahwa saat ini di Aceh Timur listrik padam total. Jaringan internet juga kacau sekali. Dan saya ini di Pondopo sebagai posko pengendali utama menggunakan jaringan Starlink dan Genset. Memang benar 3 kali Bapak Presiden kita Bapak Prabowo Subianto berkunjung ke Aceh, ya di Aceh Tenggara, kemudian di Aceh Tamiang hari ini dan juga kemarin di Kabupaten Biren. Namun khusus untuk Kabupaten Aceh Timur, teman-teman sekalian perlu untuk ketahui bahwa tidak ada seorang pejabat tinggi negara yang datang ke tempat kami. Bahkan yang sebelumnya jadwal kemungkinan besok akan berkunjung Ketua MPR RI Bapak Ahmad Muzani, tapi tadi sore batal untuk berkunjung ke Aceh Timur. Namun demikian kami di daerah tetap berusaha semaksimal mungkin melakukan penanganan pasca bencana ini dengan segenap sumber daya yang kami miliki. Dari seluruh total kawasan-kawasan yang terisolasi termasuk 4 kecamatan, kemarin sore saya bersama dengan tim juga sudah bisa menembus Desa Sahraja dan Desa Sejudo di Kecamatan Pantai Bidari, meski kami harus melewati lumpur yang kisaran perjalanannya itu sekitar 9 jam. Dan bantuan semua sudah tersalurkan, baik melalui udara, jalur sungai, dan juga dengan kita langsir menggunakan trail sepeda motor dari para komunitas yang ada di Aceh Timur. Masih adakah desa yang terisolir, Pak Bupati, di daerah Anda, Aceh Timur? Ya, kalau dikatakan terisolir tentu masih, tetapi untuk memastikan stok bantuan makanan semua sudah tersalurkan. Nah, saat ini kita mengerahkan alat berat untuk membersihkan lumpur di atas badan jalan. Namun ini juga terkendala dengan cuaca, bahkan kerap sekali juga turun hujan dan lumpur kemudian berair. Saat dialihkan dari badan jalan dia akan kembali lagi ke tempat semula. Apabila ada bantuan alat berat ya dari pemerintah pusat atau dari provinsi, ini akan memudahkan kami kerja di lapangan. Nah, saat ini semua di kamp-kamp pengungsi itu juga membutuhkan tenda. Sampai sekarang kita belum menerima tenda, baik dari BNPB maupun dari Kemensos serta dari organisasi-organisasi swasta lainnya. Bahkan warga kami hanya dibekali dengan tenda seadanya. Kemudian kita juga membeli tenda yang ada di Aceh Timur, di toko-toko bangunan untuk kita suplai ke warga yang sedang dalam pengungsian di atas bukit dan pergunungan. Nah, untuk alat penerang juga kita sangat terbatas. Genset yang ada sudah kita salurkan. Kemudian untuk membeli di sini, gensetnya habis. Ya, tidak ada lagi stoknya. Jadi kalau ada pun stok itu harus kita pesan dari Medan. Di Medan juga berkurang stoknya. Baik. Saya ingin kembali ke Pak Haili Yoga, Pak Bupati Aceh Tengah begitu ya. Pak Bupati tadi mengatakan sudah ada beberapa perbaikan jalan misalnya begitu ya. Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa akan dilakukan percepatan pemulihan begitu. Tapi sejauh ini seperti apa koordinasi yang dibangun oleh kementerian lembaga terkait dalam rangka mempercepat pemulihan ini, Pak Bupati? Terima kasih. Kalau komunikasi ini cukup bagus. Hampir semua kementerian terkait ini semuanya komunikasinya bagus. Tapi perlu kami sampaikan bahwa di Aceh Tengah sampai hari ini masih terdampak itu terisolir itu adalah sekitar 81 desa lagi yang belum bisa dilalui dengan jalan darat. Namun progres ini tadi barusan melaporkan sudah ada 3 desa sudah bisa dilewati dengan roda 2. Dan itu 81 kurang 3 sudah 70. Kemudian yang hari ini kami di Aceh Tengah ini memang sangat kekurangan beras. Beras itu sulit sekali didapat di Aceh Tengah, BBM dan lain sebagainya. Kalau jaringan juga hari ini belum. Jaringan komunikasi telekom belum berjalan dengan baik. Sehingga dengan kehadiran Bapak Presiden tadi ke Aceh Tengah ini mewarnai. Kami melihat listrik sudah 3 hari sudah bisa dinikmati oleh masyarakat Aceh Tengah. Namun Bapak Presiden mengatakan bahwa akan disiapkan setiap hari penerbangan 2 atau 3 kali dengan Hercules khusus beras dan BBM. Nah, tentu ini kan menggembirakan bagi daerah kita.
Namun hari ini memang daerah kita masih terisolir dan ini berdampak kepada hari ini 295 desa. Dampaknya sudah totalitas, bukan hanya masyarakat biasa, masyarakat yang tertimpa musibah dan banjir, tapi masyarakat yang biasa hari ini sudah kekurangan. Tapi alhamdulillah memang ada seperti BBM yang dijual melalui jalan KK itu, yang digotong melalui teman-teman. Ini harganya ada yang 80.000 per liter, 60.000, dan sekarang sudah ada sebagian 40.000. Pak Bupati, apakah Jadi, ini juga apakah hal ini sudah dilaporkan kepada Presiden saat berkunjung tadi? Sudah kita laporkan semua. Sudah kita laporkan dan tadi dilakukan rapat terbatas beberapa menteri di Bandara Rembele, yaitu yang berada di Bandar Meriah. Rapat terbatas terkait tentang penanganan ini. Karena ini kalau tidak segera ditangani, maka ini masyarakat kekurangan beras. Nah, tentu ini kan meresahkan bagi masyarakat seperti itu. Oke. Baik, saya ini ke Aceh Tenggara. Pak Bupati, tadi Anda mengatakan masih ada setidaknya 1 desa begitu ya yang terisolir. Nampaknya 3 kabupaten yang hadir malam ini rata-rata listrik dan jaringan belum sampai seluruhnya menjangkau begitu ya pasca bencana ini. Sejauh ini seperti apa respons dari pemerintah terkait berkaitan dengan listrik ini, Pak Bupati Aceh Tenggara? Baik, saya kira gini, khusus untuk Aceh Tenggara, listrik sudah hampir 90% karena dipasok dari beras tagi. Oke. Kemarin ketika menjemput Menteri ESDM, saya ikut berdiskusi, betul dibilang Bapak Bupati Aceh Timur. Itu memang listrik di Aceh Timur, laporan Rektur PLN kemarin saya di situ berdiskusi dengan Pak Bahlil, dan Pak Bahlil sudah perintahkan. Bahlil katakan apa adanya dilaporkan supaya jangan salah persepsi lagi. Memang betul, kawan kami di Aceh Timur, Kota Langsa, termasuk di Banda Aceh, termasuk di Aceh Tengah. Sekarang kalau saya tidak salah, Direktur PLN kemarin mengatakan insya Allah hari Senin atau Selasa ini sudah mulai pulih sekian persen. Malah saya dengar kemarin Bapak Bahlil mengatakan yang real saja. Jangan lagi nanti diapakan isu seolah-olah beliau salah berbicara. Apa yang dikatakan kawan kami dari Aceh Timur benar itu. Cuman Aceh Timur hari ini kan seperti Aceh Tengah, Mas. Kami juga tertimpa musibah. Cuman yang lebih berat ini kan kawasan timur, utara, dan Bener Meriah termasuk ke Aceh Tengah, Pak Alil, termasuk PD juga. Makanya kalau kami mau membantu juga ke Aceh Tengah, akses jalan sama sekali tidak ada. Betul yang dikatakan Bupati Aceh Tengah, hanya melalui udara. Begitu juga sekarang Aceh Timur, mohon maaf, Tamiang sudah buka dari Medan. Maka besok pemerintah Aceh Tenggara akan mengirimkan 2 damkar untuk membantu Bupati Tamiang untuk membersihkan fasilitas umum. Besar harapan kami kepada pemerintah pusat. Kami ini semua hanya memohon keseriusan. Hari ini juga sudah serius. Mudah-mudahan apa yang dikeluhkan sahabat saya Bupati Aceh Timur ini pun kan perlu mendapat respon yang sangat positif. Cuman saya yakin dengan keseriusan pemerintah, mudah-mudahan daerah kami yang tertimpa musibah ini, umumnya Aceh, khususnya ada Sumut, ada Padang, secepatnya bisa teratasi. Itu yang kita harapkan bersama Pak Bupati. Saya ingin ke Bupati Aceh Timur, Pak Iskandar. Pak Iskandar, saya ingin penegasan sekali lagi. Jadi sejauh ini bentuk bantuan dari pemerintah pusat yang konkret, yang signifikan di Aceh Timur, apa saja? Kalau dari pemerintah pusat kita menerima bantuan dari Kemensos ada 2 kali, kemudian dari BNPB ada 2 kali. Selebihnya kita belum terima bantuan dalam bentuk apapun. Namun kita tidak mengeluhkan itu karena di daerah termasuk dari teman-teman swasta, teman-teman saya koneksi secara pribadi juga banyak menyalurkan bantuan ke Kabupaten Aceh Timur. Namun yang sangat kami butuhkan saat ini bagaimana
menanggulangi proses pasca bencana ini untuk teman-teman para warga yang mengungsi di kamp-kamp pengungsian, kondisi anak-anak, kemudian kondisi lansia, bagaimana kita berpikir ke depan proses belajar mengajar sekolah-sekolah yang terdampak, yang tidak bisa digunakan lagi. Kita memerlukan tenda-tenda tempat belajar, kemudian tenda-tenda ukuran 4x6 sebagai tempat tinggal sementara para warga yang kehilangan rumah. Kemudian kita masih berpikir bagaimana menyalurkan air bersih ke lokasi pemukiman warga, ke kamp-kamp pengungsi. Ya, kemudian untuk persoalan logistik juga masih sangat diperlukan, karena kita dalam masa tanggap darurat ini tidak boleh menganggap enteng bahwa warga sampai saat ini belum melakukan aktivitas normal. Mereka hanya membersihkan rumah, belum ada pekerjaan, sehingga dia masih sangat mengharapkan uluran tangan bantuan daripada pemerintah. Baik. Kalau kita berbicara masalah inti dari kalau kita simak pernyataan Pak Bupati ini di Aceh Timur, berarti masalah akses begitu ya yang memang menjadi penghambat utama dari sekian banyak apa yang dibutuhkan tadi warga di sana, Pak Bupati. Ya, masalah akses tentu masalah akses kita butuhkan, termasuk juga masalah suplai BBM. Walaupun sekarang suplai BBM sudah normal, kita berkoordinasi dengan Pertamina untuk terus disuplai di SPBU Aceh Timur. Begitu juga dengan gas LPG, harga barang juga demikian berangsur-angsur itu bisa kita kendalikan berkat koordinasi yang bagus. Namun untuk memasuki masa pemulihan ini yang sangat dibutuhkan dorongan dan dukungan dari pemerintah pusat. Ya, tidak apa-apa misalnya pejabat dari pusat tidak satupun yang datang ke Aceh Timur, meski daerah kami yang sangat parah sekali. Di Aceh Timur itu ada air yang setinggi tiang listrik, Mas, melebihi tiang listrik. Kampungnya hilang, rumahnya hilang. Ya, menurut Anda, Pak Bupati, menurut Anda apa yang membuat pemerintah pusat tidak sampai menjenguk Aceh Timur? Ya, saya tidak tahu apa alasan kenapa tidak sampai ke Aceh Timur. Padahal Aceh Timur berada di daerah tengah-tengah ini di antara Birun dengan Aceh Tamiang. Jika menggunakan helikopter sebenarnya sebentar saja, atau menggunakan jalur darat juga hanya sebentar saja. Baik. Saya ingin meminta pernyataan dari Bapak sekalian, Pak Bupati Aceh Tengah, Aceh Tenggara, dan Aceh Timur. Tadi di program kami sebelumnya, saya sempat mewawancarai salah satu jubir posko tanggap darurat begitu yang mengatakan bahwa bantuan-bantuan yang masuk itu ternyata tidak merata. Itu hanya terjadi di daerah-daerah pinggir jalan yang dapat diakses. Bahwa ada banyak lokasi-lokasi di belakang yang tidak dapat terjangkau, bahkan ada lansia yang meninggal dunia karena tidak memiliki fasilitas kesehatan yang memadai. Benarkah hal ini, Pak Bupati Aceh Timur dulu? Ya, kalau bicara soal distribusi bantuan, itu tidak benar. Kita bisa memastikan semua bantuan bisa terdistribusi dengan baik ke lokasi-lokasi terpencil sekalipun. Bahkan tim itu saya yang memimpin langsung untuk menerobos banjir, menerobos tanah longsor, bahkan sampai dengan dini hari kita tetap menerobos memasuki kawasan-kawasan hutan, memastikan bahwa warga yang korban banjir itu bisa menerima bantuan stok pangan dari pemerintah dan juga dari sejumlah pihak swasta. Nah, persoalan kemudian adalah bagaimana akses ini bisa terus kita buka. Karena untuk alat berat yang kita datangkan, misalnya membersihkan satu ruas jalan yang longsor, kemudian dia akan longsor lagi, sementara alat berat itu sudah jauh dia, sudah ke lokasi yang lain. Ya, kita membutuhkan banyak armada alat berat untuk menangani persoalan ini. Oleh karenanya tidak mungkin pemerintah daerah sendiri itu bisa melakukan hal yang demikian. Sekali lagi saya katakan, harus ada dukungan dari pemerintah pusat. Begitu juga dengan penanganan di lokasi pengungsian. Begitu juga untuk membangun rumah warga yang sudah di bawah hanyut arus banjir. Nah, satu lagi yang paling penting adalah BNPB itu tidak hanya mengirimkan tim menampingi pemerintah daerah, tetapi apa yang disampaikan oleh tim di daerah ini harus direspon dengan baik oleh tim yang ada di pusat. Kami ini didampingi oleh tim dari BNPB. Kami juga dikirim tim yang didampingi oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Namun dalam rapat-rapat evaluasi itu selalu kita menyampaikan bahwa kendala di lapangannya seperti ini, yang dibutuhkan warganya seperti ini, yang bisa kami handle pemerintah daerah seperti ini, kami membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat seperti ini. Jadi itu yang harus direspon. Ya, kita tidak meminta lain, kita meminta backup saja. Insya Allah kita tidak menyerah di lapangan dan akan melakukan yang terbaik kepada masyarakat korban banjir dan Aceh Timur. Namun, kebutuhan-kebutuhan dari daerah ini harus direspon cepat secara adil, di mana daerah-daerah di Kabupaten Aceh ini yang terdampak
Jangan misalnya nantinya bantuan lebih besar ke Aceh Tamiang misalnya, atau bantuan lebih besar ke Aceh yang lain. Sementara kita yang terperangkap di dalam ini di Aceh Timur tidak mendapat stok bantuan apapun yang kami butuhkan. Untuk sementara stok makanan kita masih aman, karena selain dari pemerintah ada juga dari swasta. Tetapi untuk kebutuhan fasilitas-fasilitas lainnya misalnya, ya, agar kehidupan masyarakat lebih bergairah, ekonomi hidup kembali, ini yang kita butuhkan dukungan dari pemerintah pusat. Baik, ada kemandekan respons begitu ya, tidak ada respons dari jajaran bawah ke atas begitu ya, yang ini juga menjadi masalah utama. Saya ingin meminta tanggapan juga dari Pak Bupati Aceh Tengah, Pak Haili Yoga. Bagaimana di daerah Anda berkaitan dengan keluhan beberapa teman-teman di posko tanggap darurat bahwa ternyata ada beberapa daerah-daerah yang tidak terjangkau bantuan, terutama di daerah-daerah yang berada di belakang dari jalur utama. Pak Bupati. Terima kasih. Ini memang hampir semua daerah di daerah Aceh ini kan hampir sama, hanya berbeda berbeda tempat, tapi berbeda dengan Aceh Tengah kan jalan darat belum bisa dilalui. Dan ini kan sangat berat sekali bagi kami, namun sekarang diupayakan lewat udara. Nah, tadi kami sudah sampaikan bahwa 81 kurang 3, 78 titik lagi ini masih terisolir. Ini masih terisolir yang belum bisa dilewati dengan jalan darat. Nah, tentu ini juga sudah kami sampaikan kepada Bapak Presiden, dan ini yang menjadi perhatian serius. Sehingga kita berharap ke depan bahwa Aceh Tengah ini memang harus khusus penanganannya di lewat darat. Kalau jalan darat ini belum ditembus, Baik, Pak Haili. Baik, nampaknya kita mengalami kendala komunikasi dengan Bupati Aceh Tengah Pak Haili Yoga. Saya ingin ke Pak Salim. Pak Salim, di Aceh Tenggara bagaimana kondisinya? Apakah ada, selain yang saya tanyakan tadi Pak Bupati, seperti yang dijelaskan oleh Bupati Timur juga tadi, bahwa apakah ada memang respons yang tidak terlalu ditanggapi begitu cepat oleh jajaran di bawah, misalnya Kepala BNPB ternyata tidak sampai koordinasinya ke jajaran bawah, Pak Bupati? Saya kira begini Mas, ini kan namanya masa musibah. Kalau sempurna pasti tidaklah sempurna. Okay. Namun bagaimana cara kita agar dinas-dinas kita bisa berkoordinasi antara dinas bencana, dinas kesehatan, dinas sosial, dan dinas lainnya. Baik. Apabila ada masukan dari masyarakat, namanya masa panik. Saya kira dengan bijak kami ini sebagai bupati juga pasti tidak sempurna. Mudah-mudahan dengan sebuah kebijakan kita, khususnya Aceh Tenggara, hal-hal tersebut sampai saat ini belum kita temukan. Kalau sempurna sudah pasti tidak sempurna, Mas. Begitu juga tadi saya sepakat dengan sahabat saya Bupati Aceh Timur. Tim-tim yang diturunkan oleh pemerintah pusat selalu berkoordinasi dengan tim kabupaten. Karena pemerintah pusat yang mempunyai wewenang yang penuh, kabupaten adalah yang di lapangan. Kalau tidak ada koordinasi yang baik, saya kira ini kan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden ini kan tidak bisa berjalan. Kesimpulannya kepada Pak Alil, kepada Bupati Aceh Timur, apapun menghadapi banjir ini kita harus tabah dan harus semangat agar rakyat kita tetap cinta kepada pimpinannya. Terima kasih, Mas. Baik, saya ingin kembali memberikan kesempatan kepada Bupati Aceh Tengah. Tadi kita sempat terputus karena gangguan komunikasi. Mungkin Pak Bupati silakan jika ingin Anda melanjutkan argumen Anda tadi. Pertama sekali kami sepakat dengan Bupati Aceh Tenggara dan Aceh Timur, sepakat sekali. Cuman memang Aceh Tengah kan harus ada pemberlakuan khusus karena tempat yang kami lalui hari ini belum bisa terlewati dengan jalur darat. Jadi awalnya ada 81 daerah yang terisolir, hari ini semua total karena tidak bisa dilewati dengan jalur darat. Jadi dari 295 semuanya hari ini sudah Baik, Pak Haili, tampaknya kita mengalami kendala komunikasi lagi.
dengan Pak Haili. Sayang sekali kita harus menjudahi diskusi kita. Pak Bupati, terima kasih banyak telah berbagi aspirasi, berbagi informasi kepada kami di Berita Satu Utama. Kita harapkan ingin bisa dicatat dan didengarkan baik-baik oleh pemerintah begitu ya. Terima kasih banyak. Selamat malam Bapak-bapak. Salam sehat selalu. Malam semua. Baik. Selamat malam, Mas. Terima kasih. Saya minta maaf kalau masih ada yang belum. Kita sedang bekerja keras. Insya Allah bersama-sama kita